Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk lansia kita. Hai para sobat lansia, dimanapun Anda berada, tahu nggak ternyata lansia yang lama tidak bergerak alias imobilisasi itu bisa bikin tubuh lansia semakin mengalami kerusakan pelan-pelan loh. Jika ada lansia di sekitar kita yang terlalu banyak berada di tempat tidur, tidak bergerak, itu bukan berarti istirahat yang sehat. Bisa jadi itu adalah awal dari kehilangan segalanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan imobilisasi? Imobilisasi adalah suatu kondisi di mana seseorang sulit melakukan aktivitas gerakan secara mandiri dan bebas, bisa bersifat sementara ataupun menetap. Terus apa saja yang menjadikan lansia mengalami imobilisasi? Banyak faktor, di antaranya yang pertama, adanya penyakit pada sistem saraf, misalnya stroke, Parkinson, demensia berat. Yang kedua, karena adanya penyakit pada sistem muskuloskeletal, misalnya osteoartritis, osteoporosis, adanya fraktur atau patah tulang, bahkan sarkopenia berat, yaitu penyusutan massa otot. Yang ketiga, karena adanya penyakit sistemik dan penyakit kronik, misalnya adanya gagal jantung yang berat, penyakit paru obstruksi kronik. Yang keempat, karena adanya gangguan psikologis, misalnya ada depresi pada usia lanjut tersebut. Yang kelima, karena adanya gangguan keseimbangan, misalnya pada penyakit pada sistem vestibuler. Dan yang terakhir bisa jadi karena efek samping obat, yaitu terutama obat-obat penenang, seperti golongan benzodiazepin ataupun golongan antipsikotik, yang mana itu digunakan tanpa indikasi atau tidak sesuai dengan anjuran dokter. Para sobat lansia, dimanapun Anda berada, imobilisasi bisa berujung pada komplikasi yang serius, yaitu munculnya infeksi, munculnya luka tekan atau tipubitus, munculnya penyusutan massa otot atau sarkopeni, munculnya kontraktur sendi, munculnya penggumpalan darah atau dibikin trombosis, berisiko malnutrisi, depresi bahkan demensia, mengakibatkan lansia menjadi kehilangan kemandiriannya. Terus bagaimana untuk pencegahan dan pengelolaannya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah lakukan mobilisasi sejak awal sedini mungkin secara bertahap. Tentu sesuaikan dengan kondisi masing-masing lansia. Bila mana perlu, berikan alat bantu seperti walker ataupun kursi roda. Yang kedua, lakukan fisioterapi berupa terapi fisik dan rehabilitasi medik. Lakukan latihan kekuatan otot dan sendi untuk menjaga fleksibilitas sendi, latihan pernafasan, dan berikan terapi okupasi untuk meningkatkan kemandiriannya. Yang ketiga adalah lakukan perawatan kulit dan berikan nutrisi yang seimbang. Untuk mencegah luka tekan, lakukan alih baring atau miring kanan, miring kiri setiap 2 jam. Yang keempat, berikan dukungan psikososial dari keluarga terdekat, dari orang terdekat, dan dari lingkungan sekitarnya untuk terus memberikan semangat. Ajak untuk terus berkomunikasi, berinteraksi, melakukan aktivitas-aktivitas ringan. Dan yang kelima, lakukan edukasi terhadap caregiver-nya, pramurawat ataupun pengasuh lansia di rumah. Ajarkan mereka bagaimana cara merawat lansia dengan baik dan benar untuk mencegah komplikasi di kemudian hari. Para sobat lansia, dimanapun Anda berada, imobilisasi bukan hanya sekedar tidak bisa bergerak, akan tetapi lebih dari itu, bisa mempengaruhi penurunan seluruh sistem tubuh pada usia lanjut. Akan tetapi, bukan berarti imobilisasi tidak ada harapan. Dengan perawatan yang tepat, dengan dukungan dari keluarga, serta dengan terapi fisik, rehabilitasi medik yang konsisten, maka lansia bisa kembali aktif dan berdaya, serta memiliki kualitas hidup terbaiknya. Ingat, jangan diamkan lansia kita lama tidak bergerak. Satu langkah kecil bisa menjadi awal perubahan yang besar. Ayo, bantu lansia kita untuk tetap bergerak dengan kualitas terbaiknya di masa senjanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh sobat lansia dimanapun Anda berada. Sayangi lansia kita, salam sehat untuk lansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.